Untuk bertalk kali ini akan membahas tentang perencanaan partisipatif dalam menghadapi isu minyak goreng. Tadi sebelumnya waktu saya lihat yang sudah mendaftar tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, ada yang dari Bandung. Selamat datang semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Lydia Ega sebagai moderator yang akan memandu proses diskusi dan juga tanya jawab di Member Talk 9 pada kali ini. Nah, semoga walaupun ini dalam masa puasa kita semua tetap bersemangat dan juga semuanya tentunya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk acara Member Talk ke-9 ini yang diadakan oleh IAP2 Indonesia dimaksudkan untuk membuka ruang diskusi antara IAP2 Indonesia, member dan juga multi stakeholder lainnya. Nah, untuk sebagai latar belakang, akhir-akhir ini kita emang sering mendengar dan juga melihat mungkin ya dari berita tentang kenaikan harga minyak goreng, atau bahkan juga ada juga tuh berita yang viral di media sosial, di beberapa media sosial, ada beberapa minimarket yang bahkan sampai diserbu warga nih yang pengen beli minyak goreng gitu. Nah, tingginya harga minyak yang saat ini tengah menjadi sorotan merupakan salah satu topik diskusi yang sangat menarik sebenarnya. Karena emang minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, kenaikan harga minyak yang terjadi di mungkin dari Maret hingga Desember 2021, bahkan ini mencapai, data yang kita dapat mencapai 56%. Dan masuk ke triwulan pertama di tahun 2022, harganya juga justru malah makin naik gitu. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Nah, salah satunya adalah subsidi minyak goreng satu harga dengan harga Rp14.000 per liter. Namun, kebijakan tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan dan harga minyak goreng sekarang makin meningkat. Dari sini kami juga mendapatkan temuan di sini menurut IDEAS, yaitu Institute of Demographic and Poverty Studies. Di sini diketahui bahwa peningkatan harga minyak goreng yang menyebabkan kerugian ekonomi ternyata kerugiannya mencapai 3,38 triliun rupiah. Dan kelompok pengeluaran per kapita antara 1 juta sampai 1,5 juta per bulan merupakan kelompok yang paling dirugikan. Oleh karena itu, di sini IAP2 Indonesia akan mengadakan diskusi member Talk 9 untuk membahas lebih dalam mengenai isu minyak goreng ini, serta bagaimana perencanaan partisipatif untuk menghadapi isu minyak goreng. Nah, selanjutnya mungkin saya mengingatkan kembali untuk sebelum mengenalkan para pembicara kita yang luar biasa, di sini saya mengingatkan untuk teman-teman, para peserta yang sudah hadir di Member Talk ke-9 kali ini untuk berpartisipasi aktif dengan cara menyimak, kemudian juga on cam, dan nanti di akhir juga akan dibuka sesi Q&A dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk bertanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk memperkenalkan speakers kita yang luar biasa dan juga penanggapnya juga. Di sini yang pertama untuk pembicara kita ada Pak Dali Sadli Mulia. Beliau adalah co-founder dari kecipir.com. Mungkin bisa di spotlight, Pak Dali. Ya. Kemudian pembicara kedua kita, selamat siang Pak. Kemudian pembicara kedua kita ada Pak Muhammad Faisal. Beliau adalah Research Director dari CORE, Center of Reform on Economics. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang. Kemudian kita hari ini juga ditemani oleh dua penanggap. Penanggap pertama ada Pak Rahmadi. Beliau adalah co-founder Chef Kitchen Healthy Bread dan juga seorang healthy lifestyle coach. Selamat siang Pak Adi. Ya. Kemudian maaf masih mute. Ya, masih mute Pak. Ya, selamat siang. Masih mute, ya. Ya. Selanjutnya untuk penanggap kedua kita ada Pak Muhammad Aldi Alizar. Beliau adalah chair dari IAP2 Indonesia.
Selamat siang semua Bapak-Bapak, para speaker dan juga penanggap. Terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan diri untuk di sini kita sharing knowledge dan juga perspektifnya di member talk kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan proses diskusinya, di sini kita akan foto virtual terlebih dahulu. Jadi silahkan untuk seluruh peserta member talk 9 untuk on cam. Dan nanti untuk panitia silahkan langsung diaba-aba untuk virtual photoshoot-nya. Ya, terima kasih Mbak Lydia Engge selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Raffi Brilianto. Sini saya akan memandu para partisipan untuk melakukan foto virtual bersama. Mohon para partisipan membuka kameranya, gitu, mengaktifkan kameranya. Oke, sebentar. Oke, pada hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Mungkin bisa dilanjutkan dengan selanjutnya saya ingin membacakan peraturan dari member talk 9 ini. Mungkin bisa ditampilkan. Baik, untuk peraturan dari member talk webinar kita, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah webinar ini akan direkam. Kemudian yang kedua, untuk seluruh partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, untuk partisipan dimohon untuk mengisi daftar presensi yang akan dibagikan di akhir acara. Dan daftar presensi tersebut juga akan digunakan sebagai akses dan juga syarat untuk mendapatkan e-certificate. Dan yang terakhir, untuk partisipan yang ingin bertanya, nanti dipersilakan bertanya melalui chat box dengan format sebagai berikut: nama, underscore tujuan pertanyaan, dalam kurung nama pembicara, kemudian underscore pertanyaannya, seperti itu. Jadi nanti di akhir, setelah sesi tanya jawab, akan ada dibuka untuk para peserta bertanya, jadi bisa mulai dipersiapkan juga untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung mulai saja ke sesi diskusi kita bersama para speaker. Mungkin langsung saja ke yang pertama, saya ingin bertanya nih ke Pak Faisal nih. Jadi tadi waktu di awal saya sempat mention soal adanya kenaikan harga minyak goreng mulai dari triwulan keempat tahun 2021 sampai masuk ke triwulan pertama tahun 2022 nih Pak. Harga minyak goreng kan selalu meningkat nih. Kemudian kalau dari sudut pandang Pak Faisal sendiri sebagai pengamat dari sudut ekonomi, di sini penyebab kenaikan harga minyak goreng yang terbilang cukup drastis, bahkan bisa jadi sekarang juga udah mulai langka. Ini faktor apa saja nih Pak yang menyebabkan hal itu? Oke, baik Mbak Lydia. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pemirsa semua, ya, para partisipan dan juga para narasumber yang lain, Pak Dali, Pak Aldi, Pak Rahmadi. Terima kasih untuk undangannya. Ini sebetulnya saya sudah menyiapkan juga slide ya untuk saya share untuk menjelaskan. Yang pertama adalah memang kenapa harga itu meningkat, ya. Sebabnya memang kompleks yang kita sering dengar juga di media. Memang banyak pengaruh dari faktor eksternal daripada faktor internal sebetulnya. Nah, baik, mungkin saya share dulu yang itu ya. Mungkin bisa di-enable share screen-nya. Teman-teman panitia, oke. Ya, sudah. Sudah bisa terlihat ya? Sudah. Ya, baik Mbak Lydia, jawab pertanyaan yang tadi. Saya mulai dulu dari konteks global ya. Karena yang seperti saya katakan tadi, ini banyak faktor eksternal sebetulnya. Tapi kemudian ada juga faktor-faktor internal justru yang lebih banyak mempengaruhi akhir-akhir ini, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, yang menyebabkan juga harganya jadi meningkat. Ini ada tidak terlepas daripada faktor kebijakan di dalam negeri.
walaupun awalnya dari global. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi global, sejak kapan sebetulnya harga minyak goreng itu mengalami peningkatan, itu sebetulnya sudah sejak 2021 ya. Dan kalau kita melihat sebab-sebabnya ini ada beberapa. Yang pertama, ini sejak 2021, terutama paruh kedua, semester kedua, permintaan itu meningkat sangat tajam. Karena banyak negara di dunia, terutama negara-negara besar yang menyerap paling banyak CPO, itu ekonominya kembali bergerak, ya, sehingga permintaan terhadap CPO juga salah satunya itu mengalami peningkatan. Yang terbesar tentu saja India dan China, ya. Tapi bukan hanya India dan China. Kita tahu kalau sebetulnya ekspor CPO Indonesia ini sudah hampir ke seluruh dunia, ya, hampir ke seluruh kawasan, ya, sehingga ini kenapa CPO ini bisa luas cakupannya. Salah satu sebabnya adalah karena keunggulan yang dimiliki dari sisi harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan substitusinya, dibandingkan dengan minyak nabati yang lain, seperti ada soybean, ya, minyak kedelai, ada sunflower, minyak bunga matahari, ada juga rapeseed, ya. Nah, ini paling murah. Dan juga dalam banyak hal karakteristik minyak sawit ini unggul, ya, dari sisi karakteristiknya yang dibutuhkan untuk konsumsi maupun untuk produksi industri. Nah, ketika paruh kedua ekonomi sudah mulai membaik karena penanganan pandemi dan juga lonjakan pandemi yang sudah mulai reda, terutama di negara-negara besar tadi, ya. Walaupun sebetulnya di beberapa negara itu sudah mulai ada juga tetap peningkatan COVID, ya, di sejumlah negara, terutama yang Omikron yang baru-baru ini, ya, sampai sekarang masih ada. Di Korea malah terus meningkat, tapi secara umum negara-negara besar terutama China itu sudah bisa mengendalikan itu, ya. Jadi sehingga tidak ada lagi pembatasan mobilitas yang mengganggu permintaan. Nah, ketika permintaan ini mengalami lonjakan, nah, pada saat yang sama masih terjadi disrupsi supply di sejumlah produsen. Produsen terbesar CPO itu apa? Siapa saja? Tentu saja paling besar Indonesia, nomor 2 Malaysia, itu 2 terbesar. Nah, selebihnya itu relatif jauh jaraknya dibandingkan Indonesia dan Malaysia, ya. Nah, Thailand, kemudian sejumlah negara di Amerika Selatan dan juga negara-negara yang lain. Nah, ada disrupsi supply di sejumlah negara, ya. Di Malaysia terjadi disrupsi supply juga, kemudian di Amerika Selatan ada gangguan cuaca dan lain-lain. Indonesia sebetulnya suplainya sudah tidak terlalu banyak disrupsi, tapi ada faktor musiman, ya. Jadi misalkan ada faktor panen besar itu terjadi September dan Oktober, dan setelah itu mengalami penurunan produksi, ya, karena panennya sudah lewat, dan otomatis itu juga ini mempengaruhi dari sisi harga di tingkat internasional, ya. Dan juga faktor kebijakan, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia terutama akhir-akhir ini diterapkan juga kebijakan DMO, ada kewajiban namanya domestic market obligation, di mana ekspor itu diperbolehkan dengan syarat sudah memenuhi syarat minimum untuk memasok di dalam negeri yang disebut dengan DMO itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan harga itu sudah mulai meningkat sebetulnya, terutama sekali di kuartal keempat, ya. Kalau kita melihat di sini harga nih sebelah kiri atas, ya. Nah, ini dari Trading Economics, ini harganya sudah mulai meningkat sebetulnya di di kuartal keempat 2021 ini mulai merangkak naik. Sebelumnya itu naik tapi masih relatif landai, ya. Nah, harga terakhir itu sempat mencapai di tahun 2022 kemarin itu 6.780 ringgit, gitu, ya. Itu sekitar di atas 1.500 US dollar per ton, ya. Ini besar sekali karena di tahun-tahun yang lalu setinggi-tingginya harga palm oil itu paling 1.000, ya, kira di kisaran 1.000. Nah, kemudian memasuki tahun 2022 ini terjadi lonjakan lagi, udah tadi di kuartal 4 sebetulnya sudah mengalami peningkatan. Nah, di masuk kuartal 2022 ada lonjakan lagi karena konflik Rusia dan Ukraina. Nah, kenapa ini bisa mempengaruhi CPO, ya? Padahal apa hubungannya gitu, ya, sama konflik? Ya, ini yang juga dipertanyakan.
Tapi kita sebetulnya dengan hubungan langsung dengan Rusia dan Ukraina tidak terlalu besar dari sisi perdagangan, ya. Ini bisa dilihat di ini ya. Nah ini. Nah kita hubungan dari sisi ekspor impornya itu bukan termasuk yang top 10 ya Rusia itu. Demikian juga kalau kita lihat di sini Ukraina. Itu malah kita itu negara tujuan ekspor ke-40, asal impornya ke-21-an gitu ya. Nah, tapi ternyata Rusia dan Ukraina ini adalah kalau dalam skala dunia dia adalah produsen terbesar untuk energi dan sejumlah bahan pangan ya. Satu energi ya, baik minyak bumi, batu bara dan gas, dia salah satu yang topnya ya, sehingga ketika terjadi konflik akan terjadi disrupsi dari si supply yang luar biasa yang itu mengangkat biasanya ke harga-harga barang yang lain. Jadi ada efek langsung terhadap harga energi itu sendiri, ada efek tidak langsung ya, seperti sebagaimana juga kita kalau di dalam negeri setiap kali ada kenaikan BBM ya, itu yang naik bukan hanya ongkos transportasi ya, tapi juga sampai harga bahan pangan. Nah, ini ada efek tidak langsungnya gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah Ukraina, selain tadi faktor energi, Ukraina itu adalah pensuplai atau produsen nomor 1 di dunia untuk bunga matahari. Nah, apa hubungannya dengan CPO? Nah, bunga matahari ini seperti yang saya katakan tadi adalah salah satu substitusi daripada CPO. Jadi minyak nabati itu ada minyak sawit, ada minyak bunga matahari, ada minyak kedelai, ada rapeseed ya. Nah, ini mungkin yang selain CPO kita tidak terlalu banyak kenal sebetulnya di Indonesia. Ini kebanyakan di negara-negara bermusim 4 ya, itu lebih banyak dipakai ya, dan tumbuhnya lebih banyak di sana. Ketika terjadi konflik, kemudian Ukraina sebagai produsen terbesar bunga matahari, otomatis juga produksi kan terganggu ya karena berkonflik. Nah, suplai daripada bunga matahari itu berkurang, nah, sehingga tentu saja yang tadinya mengkonsumsi bunga matahari akan mencari kompensasi ke sumber minyak nabati yang lain. Salah satunya yang paling murah tentu saja adalah CPO. Nah, jadi tak ada tambahan demand yang mengerek juga harga ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ya yang meningkat itu bukan hanya soybean. Maaf nih sebelah kanan bukan soybean ya, tapi itu bunga matahari. Ini saya salah tulis ya. Nah, jadi kita bisa melihat harganya ini di 2022 hampir semuanya meningkat. Kalau sebelah kiri ini, kalau di atas tadi palm oil, tapi minyak juga, batu bara juga, kemudian substitusi dari palm oil yaitu soybean dan sunflower, ya itu naik semua. Nah ini yang menyebabkan kenaikan harga itu. Nah, tapi itu faktor global, ya, faktor global. Nah ini kita sekarang mulai masuk ke faktor domestiknya. Jadi CPO harganya naik, karena CPO harganya naik. Nah, otomatis CPO sebagai bahan baku untuk minyak goreng itu juga mengalami kenaikan. Ada kenaikan harga bahan baku. Nah, tapi perlu dipahami bahwa industri turunan daripada CPO bukan hanya minyak goreng. Nah, jadi dari grafik ini, dari figure ini bisa dilihat ya seperti apa pohon industrinya ya. Nah, jadi kita lihat dari sebelah kiri dulu, ini tandan buah segar menghasilkan CPO, sebagian CPO itu juga diekspor. Nah, kemudian CPO itu diolah pertama kali, ada yang menjadi refined palm oil, itu cikal bakalnya nanti ke minyak goreng. Kemudian ada diolah menjadi biodiesel, ada diolah menjadi oleokimia, ya. Yang mana kita tahu ini turunan-turunan daripada CPO ini yang menjadi program pemerintah yang diprioritaskan kalau kita ingat dalam beberapa tahun terakhir untuk hilirisasi CPO supaya kita ekspornya bukan bahan mentah ya, tapi bahan olahan. Jadi produknya banyak ya. Nah, tapi yang memang kalau kita melihat di sini suplai CPO itu paling besar 94% ke refined palm oil yang kemudian nanti salah satu cabangnya akan ke minyak goreng ya. Nah, jadi tapi ada juga yang ke biodiesel dan oleokimia. Nah, dari refined palm oil ini kemudian menjadi refined bleach ya, palm olein dan ada stearin. Nah, yang jadi minyak goreng itu yang olein ini. Ya, yang stearin itu adalah bisa dikatakan seperti sisanya, tapi itu menjadi produk yang lain ya, yang juga berguna. Nah, palm oil ini yang kemudian menjadi minyak goreng. Ada yang minyak goreng curah,
ada minyak goreng sederhana, kemasan sederhana, ada kemasan premium, ada curah untuk industri, jangan lupa juga industri ya. Nah, dan kalau kita melihat industri ini besar, minyak goreng yang dipakai untuk industri ini besar 2,5 juta ton. Dan online untuk bahan baku industrinya, untuk bahan baku industri sekitar 1,4 juta ton. Jadi ini cukup besar juga untuk industri. Tapi kita bisa melihat di sini, curah itu 2,16 juta ton, kemasan yang sederhana hanya 200.000, kemasan premium itu 1 juta ton. Ya, jadi porsi terbanyak itu adalah memang di minyak goreng curah. Nah, jadi permasalahannya adalah kita harus melihat satu persatu dari CPO sampai ke minyak goreng. Ya, nah mari sekarang kita lihat siapa pemainnya dulu nih ya, sebelum tadi sampai ke harga. Pemainnya yang terbesar ya untuk produsen terbesar daripada minyak goreng. Ini ada 5 pemain yang paling besar, tapi yang paling besar sekali adalah Wilmar Group. Baru kemudian nomor 2 Musimas, lalu Smart, lalu Asian Agri. Yang lainnya lebih kecil ya, significantly smaller. Untuk yang distributor ya, yang paling besar di sini Bina Karya Prima, tapi yang lain-lain sebetulnya dekat-dekat aja gitu ya, porsi daripada distribusi minyak goreng. Nah, ini untuk mengetahui siapa pelaku dan pemainnya, dan ini adalah data yang saya ambil langsung ya, ini mohon maaf saya tidak olah, tapi ini saya langsung ambil dari Kementerian Perdagangan ya. Nah, ini ya, sebetulnya data ini adalah data realisasi distribusi minyak goreng sampai dengan 8 Maret 2022 berdasarkan siapa produsennya dan siapa distributornya ya. Nah, sekarang mari kita lihat di berikutnya ya. Cerita ini kita masih melanjutkan sampai ke masalah di dalam negerinya. Nah, sekarang kita melihat dulu supply dan demand. Tentu saja kita harus melihat supply dan demand ya, produksi, konsumsi dan ekspor. Tadi kita berbicara di global, konsumsi permintaannya itu meningkat ya, sehingga harganya itu meningkat ya juga, dan ada gangguan dari sisi produksi sehingga CPO-nya meningkat. Nah, tapi tadi juga saya sampaikan bahwa sebetulnya produksi di Indonesia tetap besar ya, tetap besar. Konsumsi dalam negerinya itu sebetulnya kecil. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah, ini coba lihat ini di yang garis putus-putus paling atas itu adalah produksi CPO dan CPKO ya, crude palm oil dan crude palm kernel oil. Nah, kemudian konsumsinya yang domestik itu yang merah ya. Jadi sangat kecil sekali ya, 1,6 juta ton, sementara produksinya 4,36 juta ton. Sebagian besar yang diproduksi sebetulnya adalah diekspor. Jauh lebih besar yang diekspor dibandingkan yang dikonsumsi domestik. Berapa yang diekspor kalau di data terakhir ini datanya maaf sampai Desember 2021 yang saya dapat itu 3 juta ton. Ya, jadi 3 juta ton diekspor, 1,67 yang dikonsumsi domestik. Yang diproduksi 4,36 ya. Jadi kalau kita melihat di sini sebetulnya sama. Nah, ditambah lagi jangan lupa ada stok, ada cadangan. Ya, jadi kalau kita gabungkan antara produksi dengan cadangan yang ada, ini berarti ada sekitar 8 juta ton sebetulnya. Ya, yang mana 3 juta tonnya diekspor. Jadi sisanya tuh masih ada stoknya sebetulnya. Oleh karena itu tidak heran kemarin disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa sebetulnya produksi supply itu cukup ya. Ini baru berbicara supply CPO-nya ya, belum berbicara supply minyak goreng. Nah, jadi cukup nih gitu ya. Termasuk yang warna kuning ini, kalau tadi konsumsi domestik total itu merah ya. Nah, yang untuk pangan itu artinya yang minyak goreng itu 0,7 juta ton CPO. Nah, ini jadi kondisinya. Kita melihat di kuartal ketiga memang ada peningkatan nih ya, dari garis putus-putus ini. Garis putus-putus yang hitam ini adalah periode mulai naiknya harga minyak goreng ya. Nah, ini di kisaran bulan Oktober. Nah, dinamikanya kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya tidak ada peningkatan yang signifikan dari konsumsi domestik, dari permintaannya. Supply-nya juga relatif stabil ya. Memang, dan bahkan stoknya meningkat ya. Walaupun ekspor itu mengalami peningkatan ya, dengan logika bahwa harga meningkat otomatis di pasar internasional pasti kemudian mendorong ekspor yang lebih besar ya. Tapi kesimpulannya supply dalam dari grafik ini cukup ya. Sekarang kita melihat konsumsi domestik ya.
konsumsi domestik sama-sama kita perhatikan juga dari bulan Oktober ya. Ini adalah saya tandain sebagai periode mulai meroketnya harga minyak goreng ya. Kita bisa melihat di sini mulai Oktober itu kenapa meningkat? Ya ini sebetulnya kalau yang untuk minyak goreng meningkatnya ada peningkatan konsumsi ini ya. Konsumsinya tidak terlalu signifikan ya. Bahkan itu masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat konsumsi pada bulan Mei 2021 gitu ya sebetulnya. Nah, oleokimia stabil ya tidak meningkat, yang meningkat untuk biodiesel ya. Tapi kita lihat tadi dari pohon industrinya bahwa biodiesel itu alokasinya sebetulnya kecil dibandingkan yang pangan. Ya, jadi yang dialokasikan untuk biodiesel itu lebih sedikit dibandingkan untuk yang minyak goreng tadi ya. Nah, jadi artinya konsumsi itu tidak ada lonjakan yang luar biasa. Jadi permasalahannya dan produksi cukup. Jadi logikanya produksi cukup, konsumsi tidak terlalu banyak meningkat, semestinya ya cukup suplainya. Dan itu juga sudah dikonfirmasi Menteri Perdagangan bahwa suplai minyak goreng itu cukup. Nah, sekarang tadi produksi dan juga konsumsi, mari kita lihat harga ya. Nah, harga ini yang tadi saya tandain garis putus-putus adalah mulai meningkatnya yang ini garis putus-putusnya bukan mulai meningkatnya harga, tapi ketika pemerintah merespon harga yang tinggi dengan kebijakan. Ya, jadi meroketnya kan sudah mulai dari kuartal keempat tahun 2021 kemarin ya. Harga terus meningkat sampai pada titik pada bulan Januari di mana pemerintah kemudian sebagai respon terhadap harga yang terus meningkat ya di dalam harga minyak goreng. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pertama tanggal 11 ya, itu adalah melakukan perluasan penyediaan minyak goreng kemasan. Kemudian tanggal 18 menetapkan DMO, Domestic Market Obligation ya. Lalu tanggal 19 kebijakan satu harga yang 14.000 per liter dan tanggal 26 HET ya yang akan diberlakukan pada 1 Februari pada saat itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita bisa melihat di sini dari sisi harga, yang warna kuning adalah minyak goreng kemasan, yang minyak goreng curah yang warna hijau, ya sebagai perbandingan kita lihat juga harga CPO-nya. Ya, harga CPO ini ada dua, yang dalam negeri yang diwakili oleh harga CPO di Dumai, ya di Riau itu warna merah, dan yang warna biru adalah harga CPO Malaysia. Kita bisa melihat harga CPO naik, ya, tapi harga minyak goreng akibat kebijakan pemerintah itu turun ya, baik minyak goreng kemasan yang warna kuning maupun minyak goreng curah yang warna hijau ya. Nah, tapi kita amati sama-sama kemarin ya, ketika bulan Januari ditetapkan harga minyak goreng HET kemudian diberikan subsidi dan juga DMO, ternyata minyaknya langka ya. Minyaknya langka. Orang yang kemudian disebut ada panic buying, ada juga kemudian spekulasi dan lain-lain. Yang jelas bahwa yang terjadi banyak yang tidak kebagian, susah ya didapatkan. Begitu ada langsung diserbu ya. Nah, ini yang terjadi sejak kebijakan ini diberlakukan. Sebelumnya harga memang tinggi, tapi stoknya ada. Ya wajar saja karena memang saya katakan yang dikatakan tadi sebetulnya suplainya cukup ya. Nah, jadi artinya di sini adalah kebijakan sebetulnya ini pemerintah menetapkan kebijakan ini maksudnya baik ya. Jadi artinya untuk supaya harga itu turun sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat ya. Tapi ternyata kebijakan ini tidak efektif, tidak mencapai tujuannya. Karena alih-alih bisa masyarakat bisa mendapatkan harga yang murah sesuai dengan subsidi ya, yang terjadi justru ya sebagian dapat ya yang sesuai dengan harga subsidi, tapi sebagian yang lain tidak dapat sama sekali ya, langka, mau beli yang lebih mahal pun nggak ada pada saat itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini dan satu lagi pemerintah menetapkan DMO, Domestic Market Obligation, dari sisi produksinya, suplainya, padahal dari supply tadi dikatakan sebetulnya cukup. Artinya kebijakan membatasi DMO ini tidak perlu sebetulnya karena suplainya sebenarnya cukup. Di mana masalahnya? Di masalahnya adalah dari produsen sampai dengan konsumen. Mari kita lihat di sini. Nah, bagaimana pola distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia? Nah, kita bisa melihat di sini ya, ini data dari BPS ya. Nah, produsen ya
dari produsen minyak goreng itu didistribusikan pertama kali yang terbesar adalah 56%-nya ke distributor ya. Dari distributor ada yang kemudian setelah itu di subdistributor, ke agen dan pedagang grosir. Ya, ada yang distributor, subdistributor yang lebih kecil, agen dan pedagang grosir. Dari distributor yang atas sebagian besar lari ke pedagang eceran ya. Selebihnya yang lain juga ke supermarket swalayan ya. Nah, jadi ini ya, jadi dan ini juga sejalan tadi ya, kalau kita melihat pohon industri yang tadi ya, yang di awal itu minyak goreng curah besar ya dibandingkan dengan minyak goreng kemasan ya, tapi paling tidak di dua ini ya. Nanti apalagi nanti kita berbicara antara curah dan kemasan yang sekarang sudah berbeda harga ya. Yang tadinya, yang sekarang sudah yang disubsidi bukan hanya minyak goreng curah. Nah, dari sini baru kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga yang paling besar kalau dari pedagang eceran juga ya. Tapi sebagian yang lain juga ke pemerintah ya, ke industri pengolahan juga ada. Jadi ada minyak goreng yang disuplai ke industri pengolahan, ke industri, dan itu besar tadi kan ya kalau kita melihat di grafik sebelumnya. Nah, ini jalur distribusinya ya, dari produsen sampai ke rumah tangga. Nah, jadi ini yang sebetulnya perlu diawasi oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan ya, karena suplai cukup tapi tidak sampai ya ketika kebijakan subsidi itu diberikan. Nah, kemudian yang itu kemudian direspon akhirnya karena tidak kunjung bisa selesai permasalahannya di sini ya, tidak ketahuan juga atau mungkin ketahuan tapi tidak bisa ditindak ya siapa yang melakukan, mungkin karena orang-orang besar dan powerful mungkin begitu. Nah, sehingga jadi tidak efektif lah. Artinya bocor itu subsidi. Subsidi itu bocor ke orang yang tidak salah sasaran ya, karena yang masyarakat menengah bawahnya tidak dapat sebagian ya, karena dia langka. Akhirnya pemerintah kemudian memutuskan untuk ya sudah, yang kemasan nggak usah dikasih subsidi, hanya yang curah saja. Nah, ini sebetulnya yang sejak awal menjadi kritik kita ya, kenapa subsidi itu dikasih ke semuanya ya, sampai ke yang premium juga diberikan subsidi. Nah, itu tidak pada tempatnya karena subsidi itu semestinya dibedakan hanya kepada kalangan menengah ke bawah, yang artinya kalau minyak goreng itu hanya dicurah saja ya. Nah, jadi ini saya teruskan lagi ya. Nah, ini sebetulnya untuk menjawab yang berikutnya ya, Mbak ya, bukan hanya kenapa harga yang lebih tinggi tapi dampaknya kepada masyarakat kelas bawah. Kalau mau di stop sini dulu boleh, atau kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi kalau untuk menjawab kenapa tadi harganya tinggi sudah selesai sampai di sini. Gitu. Gimana? Oke, langsung saja, Pak. Langsung saja. Saya teruskan lagi ya. Iya. Oke. Baik. Nah, ini karena tadi sesuai dengan TOR sebetulnya saya diminta bukan hanya dampak kenapa harganya meningkat, tapi bagaimana dampaknya pada masyarakat begitu ya. Baik. Nah, dari sini kita melihat bagaimana dampaknya. Satu, harga minyak goreng naik ya ketika dikasih subsidi tidak efektif, yang ada terjadi kelangkaan, kemudian direspon dengan subsidi minyak goreng curah. Nah, tapi karena permasalahan pengawasan dan juga enforcement di jalur distribusi tidak diselesaikan atau tidak selesai masalahnya, maka yang terjadi adalah sekarang yang langka adalah yang curah, yaitu bisa diprediksi sebetulnya, sangat mudah diprediksi. Jadi sekarang otomatis begitu subsidi untuk yang kemasan itu dicabut, langsung ada barangnya ya. Nah, jadi itu artinya kan memang tidak ada masalah di supply, barangnya ada, langsung ada. Tapi pasti ada yang menahan di sepanjang jalur distribusi. Nah, sekarang masalahnya di curah ya. Langka, kalaupun ada harganya ternyata juga lebih mahal daripada harga curah yang semestinya disubsidi. Nah, plus lagi yang perlu kita perhatikan juga ternyata kalau kaitannya dengan harga minyak goreng ini, per April kita tahu bahwa ada kebijakan baru pemerintah, yaitu sebagai bagian daripada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ini PPN ini dinaikkan. Ya. Tadinya PPN 10% menjadi 11%. Oke, masalahnya tapi ini tidak berlaku ke semua jenis barang dan jasa, kecuali bahan kebutuhan pokok. Ya.
Nah, tapi ternyata yang tertulis dalam peraturan bahan kebutuhan pokok ini tidak termasuk minyak goreng. Ya, jadi yang masuk kebutuhan pokok di sini adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Nah, jadi minyak goreng tidak masuk sehingga dia sudah ada permasalahan harga tadi. Per April juga ada tambahan kenaikan dari kebijakan PPN, ya. Ini jadi artinya ada tambahan lagi beban harga daripada minyak goreng. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dampaknya, ya. Bagaimana dampaknya? Mohon maaf Pak, Ya. sepertinya belum ke share yang Bapak sampaikan, nggak sinkron. Oh, sebentar ya. Ya. Oh maaf, ini tadi. Nah, oke. Ini yang tadi yang tidak di-share ya. Nah, ini yang saya sebut undang-undang perpajakan, PPN tidak masuk sebagai barang yang masuk kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Nah, ini. Jadi masyarakat yang paling terdampak tentu saja adalah masyarakat kelas bawah. Berapa banyak jumlahnya? Ini kurang lebih ya, masyarakat di sekitar garis kemiskinan itu kurang lebih 100 juta orang. Ya. Kalau kita yang sering kita dengar dari data BPS itu adalah yang di bawah garis kemiskinan. Itu jumlahnya sekitar 25 juta orang. Ini tahun 2019 sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi tentu saja meningkat ya. Tapi sebelum pandemi sebagai benchmarknya yang di bawah garis kemiskinan 25 juta, yang sedikit di atas garis kemiskinan tapi masih tergolong miskin itu 67 juta. Dan semua golongan ini, yang 100 juta orang total ini adalah yang masuk ke dalam data DTKS ya, data kesejahteraan sosial yang menjadi panduan bagi TNP 2K untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Ya. Nah, kemudian ini yang paling banyak terdampak. Mari kita lihat sekarang juga seberapa besar dampaknya. Kenapa dia paling terdampak? Karena untuk kalangan miskin itu proporsi konsumsi bahan pangan terhadap total income-nya itu paling besar, ya. Karena income-nya kecil, jadi proporsi untuk spending bahan pangannya jadi paling besar dibandingkan kalangan yang menengah dan atas. Nah, sekarang kalau kita lihat minyak goreng, ternyata ini data minyak goreng ini ternyata berapa kontribusinya? Ini sekitar, kalau minyak gorengan sendiri itu sekitar 3, dari hasil simulasi kami dari KOR itu 3,21% dari total pengeluaran makanan ya, dialokasikan untuk minyak goreng. Tapi itu belanja minyak gorengnya saja. Ada juga yang 6% itu untuk belanja makanan-makanan yang merupakan turunan daripada gandum dan minyak goreng ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Itu baru minyak goreng ya. Nah, belum lagi kebutuhan mereka yang lain kan banyak ya. Kebutuhan kita kan tidak hanya beli minyak goreng ya, tapi juga makanan bahan pokok yang lain. Belum lagi juga untuk kita bayar listrik, bahan bakar, air tuh yang lain lagi sekitar 4% kalau di sini. Nah ini ya, jadi oleh karena itu ketika bahan minyak goreng naik, apalagi ditambah juga dari sembako-sembako yang lain juga kan meningkat ya. Energi juga meningkat ya, dan ada rencana lagi untuk meningkatkan biaya energi. Kemarin sudah meningkat Pertamax dan juga LPG yang 12 kg, ada rencana lagi katanya mau naikkan BBM yang Pertalite dan gas LPG. Nah, ini luar biasa menurut saya. Nah, oke, itu dari sisi konsumsi. Dan selain masyarakat menengah yang bawah, ini dampak yang paling besar juga dirasakan oleh usaha mikro dan kecil ya. Berapa jumlahnya di Indonesia itu? 99% pelaku daripada usaha itu adalah usaha mikro. 99%. Jumlahnya sekitar 63 juta usaha mikro. Ya. Nah, ini yang ini dominan sekali. Nah, apa aja usahanya? Usaha mereka itu 46% perdagangan, 17% di jasa akomodasi dan makanan minuman, yaitulah yang jualan warteg, yang jualan gorengan, yang jualan macam-macam, ya. Itu besar proporsinya. Itu yang ini ya, yang jasa penyedia makanannya. Kalau warteg itu jasa yang masuk yang 17%. Tapi kalau yang bikin makanan-makanan yang terbuat dari yang digoreng-goreng itu masuknya ke yang 46% ini. Gitu. Nah, jadi itu sebesar itu sebetulnya
peran daripada minyak goreng ini. Dan minyak usaha mikro ini rentan karena apa? Karena ini yang bawah, sebagian besar sektor dia masuk sektor informal, dia tidak punya badan usaha, manajemennya sangat tradisional, kemudian lebih mudah gonta-ganti usaha. Jadi misalkan kalau ternyata harga minyak goreng terlalu tinggi, nah ini mereka bisa gampang ganti profesi, tapi gantinya juga mereka susah. Ya, karena kalau yang berbeda skillnya yang dibutuhkan berbeda, ya, yang mereka tidak bisa. Dan sebagian besar usaha mikro ini adalah usaha mereka sendiri yang usaha, ya, tanpa buruh, ataupun kalau dia mempekerjakan buruh adalah pekerja buruh yang tidak dibayar, yaitu apa? Keluarganya, istrinya, anaknya, gitu ya, saudaranya, gitu ya. Lalu hanya sebagian kecil ya yang dari mereka itu yang familiar atau punya akses ke kredit perbankan. Oleh karena itu marak mereka ini yang suka terjerat dalam pinjaman ojol ya, namanya pinjaman online ya, kok ojol sih, pinjaman online ya, pinjol ya. Nah, ini karena akses terhadap perbankannya susah mereka gitu ya, karena kemampuan finansial dan juga manajemen mereka. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, tadi dampak ke kalangan bawah, bagaimana dengan kalangan atas? Kalangan atas bukan tidak terlalu bisa dikatakan negligible ini harga minyak goreng. Mau sampai 50.000 pun mereka akan beli gitu ya, karena memang duitnya ada, daya belinya kuat. Seberapa jauh perbedaannya? Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah pertumbuhan simpanan perbankan berdasarkan jenis atau berdasarkan besar nilai rekeningnya. Nah, ini yang sebelah kiri, yang biru itu adalah nilai untuk tabungan-tabungan dengan nilai rekening di bawah 2 miliar, yang merah itu yang di atas 2 miliar. Nah, kita bisa melihat dari 2019 sampai kemudian pandemi 2020 sampai terakhir nih di akhir 2021 makin lebar kan ininya, perbedaannya, disparitasnya. Yang di atas 2 miliar makin tinggi tabungannya, makin cepat nambah. Yang di bawah 2 miliar makin lama makin turun, makin sedikit pertumbuhannya. Nah, apalagi kalau kemudian dipecah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu dipecah lebih banyak lagi ya. Jadi di bawah 100 juta sampai di atas 5 miliar. Nah, ketahuan sekali disparitasnya. Coba lihat yang di bawah 100 juta, itu yang warna hitam, bulat-bulat hitam, itu paling rendah pertumbuhannya dan cenderung mengalami penurunan. Nah, dalam kondisi di mana ada disparitas yang seperti ini, ditambah lagi ada kenaikan harga sembako termasuk diantaranya minyak goreng, makin rendah lagi daya beli mereka gitu. Jadi permasalahan ini adalah yang menjadi highlight saya adalah permasalahan masyarakat bawah sebetulnya. Kalau masyarakat atas nggak ada masalah sama sekali, dan masyarakat menengah ke bawah ini kalau kita lihat tadi jumlahnya, dilihat juga tadi jumlah usaha mikro itu adalah mayoritas. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya rasa cukup sampai di situ. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faisal, penjelasannya sangat komprehensif. Jadi kita bisa tahu betapa kompleksnya pengaruh kenaikan harga minyak goreng baik dari faktor global dan juga bagaimana kondisi yang di dalam negeri. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Dali nih. Kalau berbicara soal dampak yang dialami di sini e-commerce ya, salah satu e-commerce yang menjual bahan pokok nih, kecipir.com. Kira-kira apa saja nih Pak dampak akibat kenaikan harga dan juga kelangkaan minyak goreng? Lalu kemudian saya juga penasaran nih soal bagaimana peran kecipir.com dalam mengoptimalkan distribusi minyak goreng ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta tolong untuk di-share dulu materinya. Baik. Nah, mungkin karena tadi penasaran ya, Mbak Ika tadi bilang penasaran, saya sedikit pengantar dulu nih di Kecipir itu apa. Sebetulnya kami ini Kecipir adalah platform digital ya untuk mempertemukan, boleh ke slide selanjutnya. Di produk kami itu sebetulnya mempertemukan antara produsen, tentu produsen di sini adalah petani, karena kami fokus ke produk-produk yang organik, sehat, dan dari produksi para petani lokal untuk dikirimkan oleh user yang memesan melalui platform kami. Boleh ke slide berikutnya? Ada yang bisa bantu? Ya, jadi secara prinsip hampir sama dengan e-commerce lain,
Yang membedakan adalah kami uniknya fokus kepada produsen kecil, tadi yang dijelaskan oleh Pak Faisal ya, yang sebagian besar terdampak gitu ya, produsennya petani, dan kami masih beroperasi di sekitar area Jabodetabek, Jakarta, Greater Jakarta. Nah, kemudian kalau ditanya di slide selanjutnya apa yang dampak yang dirasakan, kami bicara sedikit mengenai flow praktek yang kami pahami lah gitu ya, karena kalau data-data tadi sangat jelas sekali dari Pak Faisal. Mohon slide selanjutnya. Nah, ini saya menggunakan gambar yang kelihatannya agak rumit gitu ya, namun sederhana. Ini sebenarnya analisa loop diagram, analisis dari saya mengambil dari Kang Teten ya, sobat saya sebetulnya. Sempat kami berdiskusi nih di awal-awal mengapa naik gitu ya, harga minyak secara praktisi tentunya praktek di lapangan, mencoba mengenali. Nah, sebetulnya kami ingin menyampaikan di slide ini posisi kecipir tuh di hilirnya di sebelah kiri, di mana kami menerima pasokan dari produsen. Kami saat ini bekerja sama dengan 3 produsen lokal ya di Jawa Barat, di Jakarta, dan Jawa Tengah, di mana mereka dengan aplikasi kami menyatakan siap untuk menjual minyak gorengnya. Kami kemas ke dalam kemas yang kami sebut ya ini sebenarnya semacam white label gitu ya, tidak pemakai merek tapi menyebutkan produsen tetap, menyebutkan di sini adalah petani Pelangi Sentul gitu, karena kami kantornya di Sentul. Nah, apa yang kami perhatikan dari tadi pertanyaan dampak kenaikan harga minyak goreng itu, eee, kami mengalami produsen itu mengirimkan barang dengan kenaikan harga yang hampir 3 kali lipat pada saat peak-peak-nya di awal tahun. Itu pun kalau barangnya ada gitu ya. Artinya barang ada atau tidak ada tuh bagi kecipir itu adalah laporan yang diberikan oleh produsen. Jadi di aplikasi kami itu kayak di yang apa, e-commerce lainnya, itu update stok dan lain sebagainya itu yang melakukan bersama produsen. Mereka siap kirim berapa, stoknya ada berapa, nah begitu di-publish di aplikasi kami, itulah barang yang bisa dipesan oleh, user atau konsumen gitu. Nah pada saat itu harga katakanlah naik 300% pun terkadang barangnya tidak ada. Jadi valid seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, kenaikan harga ini pun, pada saat tertentu, pada saat itu, sempat turun namun barang yang tidak ada, gitu ya. Jadi memang, sangat apa namanya, membuat kami yang melakukan perdagangan yang menghubungkan antara yang akan memproduksi dan akan membeli itu memang sempat kesulitan untuk mencari pasokan. Dalam diagram loop ini sebetulnya yang sebelah kanan tuh adalah hulu, sebelah kiri hilir, dan ini yang garis merah itu yang menghubungkan produksi minyak goreng dan stok minyak goreng, di mana kalau produksi minyak gorengnya masuk akan menambah ke stok itu terputus saat itu. Nah, kemudian apa yang kami rasakan juga, boleh ke slide selanjutnya. Yang dilakukan oleh kecipir pada umumnya atau pada prinsipnya adalah kami ingin mengedukasi ke masyarakat menjual eee, minyak goreng dalam bentuk kemasan yang bisa didaur ulang. Artinya kemasannya itu bisa dikembalikan lagi ke kami, kemudian kalau mereka membeli menggunakan kemasan yang sama atau kemasan yang sudah direkondisi dan bisa dipakai lagi. Jadi kami mengirim dengan menggunakan kemasan khusus, kemudian nanti, apa namanya, setelah mereka menggunakan, konsumen ini kita tawarkan, kalau mereka mau mengembalikan kemasan, mereka akan ada, cashback lah semacam itu. Kemudian kalaupun mereka juga Eee, mengembalikan minyak jelantahnya gitu ya, tidak hanya kemasan yang kosong tapi minyak jelantahnya, kami juga akan kasih bonus ke mereka dengan memberikan, gimik saat ini adalah sabun cuci ya, dengan ukuran tertentu. Nah, ini yang sedang kita upayakan, sebelum terjadinya krisis minyak goreng sebetulnya. Jadi begitu kami sedang membuat, refill di tahun lalu ini, refill, minyak goreng ini, tiba-tiba, kondisi, produsen kesulitan mensuplai, kemudian apa namanya, kami juga terhambat juga atau untuk konsumen juga tidak bisa membeli refill kami seperti volume biasanya, sehingga itu berpengaruh ke dalam sistem, siklus, ekosistem yang tadi, refill, minyak goreng yang kalau zaman dulu saya tuh, saya masih ingat kalau beli susu tuh dengan botol gitu ya, disimpan botol kosongnya di depan tuh ada yang ngambil, nanti besoknya lagi diisi lagi. Nah, yang akan dilakukan sebetulnya dengan kondisi yang sekarang sudah mulai pasokan ada, itu ada di, slide selanjutnya.
kita ingin minyak jelantahnya diolah. Jadi sudah mulai ini sebetulnya minyak-minyak jelantah yang tadinya mungkin dibuang ataupun ada juga konsumen yang tidak membeli minyak dari refill tapi merek lain, tapi akan mengambil atau akan mengirimkan minyak jelantahnya kami ambil, kami kelola, dan kami saat ini sedang dalam proses uji kelayakan di pasar, mengolah minyak goreng ini untuk menjadi sabun cuci piring atau cuci tangan dengan standar yang hampir sama atau setara lah gitu ya dengan yang ada dijual di pasaran. Dan ini kami jual kembali ke konsumen atau membernya Kecipir, baik tadi sebagai salah satu bonus gitu ya bagi member yang sudah mengembalikan minyak jelantahnya, kita hargai minyak jelantahnya setara dengan sabun cuci piring cuci tangan ini, ataupun kepada konsumen yang ingin membeli sabun olahan dari minyak jelantah. Nah, diharapkan dengan adanya sistem sirkular seperti ini, eee, golongan masyarakat tertentu yang memang memiliki mungkin skema hidup sehat dan harga menjadi lebih, katakanlah bisa jadi lebih efektif, lebih murah lah gitu ya, harga sabunnya pun juga relatif lebih murah, kemudian juga harga minyaknya juga ini karena refill, kemasannya nggak jadi harga pokok dari produksi gitu, karena dikembalikan lagi, kemasan itu bisa dijual lagi jadi pendapatan cashback mereka. Ini harapannya bisa membantu ke depannya selain pola konsumsi yang lebih sehat juga ya, termasuk sistem distribusi yang bersirkular atau berputar. Nah, apa yang kami rasakan dengan adanya satu harga tadi, mungkin di next slide selanjutnya, saat ini kami itu menawarkan produk refill tidak hanya minyak goreng, sebetulnya ada beras, ada juga gula gitu ya. Tapi harga minyak goreng ini adalah harga yang sudah disepakati antara produsen yang tadinya lebih banyak mereka mengirim curah, lalu mengemas bersama Kecipir untuk dikirimkan dengan pola refill. Jadi artinya kemasannya kembali. Nah, eee, kelompok petani kami atau produsen kami tetap berkomitmenlah memasarkan untuk produknya secara online, dan pola refill ini tetap menjadi pilihan bagi mereka untuk mendistribusikan ke konsumen. Konsumen kami saat ini kurang lebih yang terregister sebetulnya sudah lebih dari 20.000 di Jabodetabek, sehingga bagi mereka merupakan satu pangsa pasar captive, yang penting pemasarannya. Nah, namun tantangan yang dihadapi karena ini kami masuk ke segmen yang kemasan sebetulnya ya, minyak goreng dalam kemasan, sebetulnya lebih di sisi hulu sebetulnya. Sisi hulunya baik itu bahan baku maupun biaya produksi. Mungkin tadi sudah dijelaskan volume ada, tetapi sebagian besar misalkan ada di industri yang membutuhkan sehingga untuk diproduksi minyak goreng jadi berkurang gitu ya. Kemudian yang kedua juga terkait ke biaya produksi dari produsen itu sendiri ataupun sampai ke pengiriman, karena ada kenaikan dari berbagai komponen harga ya, termasuk transport, jalan tol dan sebagainya juga akan naik. Jadi kurang lebih 2 hal itu yang mungkin dari Kecipir ini bisa sampaikan. Yang pertama adalah produsen dalam hal ini betul, kelangkaan barang sempat ada, namun kami di sini berupaya tetap menjaga hubungan dengan konsumen dengan menerapkan pola refill minyak goreng, dan juga akan ada pengolahan minyak jelantah untuk produk sabun, sebagai upaya untuk tetap menjalin hubungan yang baik antara tadi produsen minyak goreng dan juga konsumen. Mungkin itu sih yang dapat saya sharing dalam kesempatan ini. Masih ada lagi slide-nya, saya rasa sudah habis. Ya. Mungkin itu Mbak Ega yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dali tadi, menarik ya soal sempat adanya kelangkaan juga di kecipir.com, terus juga berbagai inovasi seperti refill produk, kemudian inovasi untuk memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun cuci. Menurut saya itu sangat sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa ke penanggap pertama. Di sini saya mengundang Pak Adi. Di sini kan ada fenomena kenaikan harga minyak nih Pak. Nah, mungkin sebagian orang menganggap ini, oh ini bisa menjadi mungkin pemantik atau trigger untuk mengubah pola hidupnya jadi, oh mengurangi konsumsi minyak gitu. Nah, kalau Pak Adi sendiri, kira-kira alternatif atau solusi perilaku sustainable consumption pada mungkin dari isu, untuk menanggapi isu kelangkaan minyak goreng ini akan seperti apa nih Pak, dari pandangan Pak Adi?
Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Saya diundang. Sebenarnya kalau menyangkut perubahan gaya hidup ke arah hidup yang lebih sehat, itu sudah mulai banyak ya. Sebelum pandemi ini juga sudah mulai. Ini kecipir.com ini saya baru dengar, tapi ini salah satu yang membuat orang mungkin bisa berpikir untuk hidup lebih sehat ya. Saya lihat tadi hampir semuanya produknya organik. Nah, untuk kalau dari pengalaman pribadi, saya kan hampir 20 tahun nggak makan gorengan sebenarnya. Cuma setelah menikah, saya terpaksa harus bertoleransi untuk makan gorengan. Karena istri saya orang Jawa, ada beberapa menu yang kita harus goreng. Sebetulnya cara yang paling mudah ya memang nggak makan gorengan atau mengurangi gorengan dari mungkin seminggu biasanya 5 kali 6 kali, ubahlah jadi 2 kali atau 3 kali. Atau tapi bisa juga kalau susah ya, itu lebih cara memasaknya dengan menggunakan teflon dan dimarinasi. Karena memang gorengan ini tipe makanan yang sangat menggoda, tapi harus dipikirkan juga untuk usia yang apalagi usianya di atas 35 ya. Usia 35 ke atas, tidak pernah olahraga, ya kan, tidak pernah memperhatikan asupan makro atau mikro nutrisi, itu risikonya sangat tinggi. Ya, saya nggak berbicara masalah gemuk loh ini ya. Kalau gemuk selama masih sehat nggak apa-apa. Tapi kebanyakan yang saya lihat, yang hobi makan gorengan itu di usia-usia 45 sampai 50 ada masalah kesehatan. Apalagi yang rutin ya. Terutama kalau makanan gorengannya dari pinggir jalan. Jadi mungkin waktunya sekarang lah untuk berubah, mengurangi makanan yang digoreng konvensional secara deep fried, dikurangi dan diubah dengan pola makan yang lebih sehat lah. Mungkin dengan menggunakan alat masak seperti teflon atau mungkin bisa dipanggang, hanya dimarinasi saja makanan yang akan masak. Peserta didiknya jangan double dah. Keadaan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Mungkin itu aja ya Mbak Lydia Ega. Nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Karena kalau minyak ini kan pengaruh langsungnya hanya satu, dia kalorinya tinggi ya. Kalau karbohidrat dan protein itu 4 kalori per gram. Kalau minyak itu 9 kalori per gram. Tapi yang paling mengerikan sebenarnya ada untuk dari makan gorengan ini efek radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Ada risiko tambahan untuk orang yang suka jajan di luar, terutama yang di pedagang gorengan ya. Karena mereka biasanya gorengannya, minyaknya itu mengandung mikroplastik karena dicemplungin sekalian plastik minyak curahnya itu dia caranya bukan dibuka tapi langsung dicemplungin ke dalam. Itu aja kalau saya sih kurang lebih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Adi. Wah, tadi menarik banget ya Pak Adi, berarti selama 20 tahun sebelum menikah itu hidup tanpa makan. Wah, keren. Wah, keren sekali Pak. Tapi di sini saya ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin ini pertanyaan selingan. Ini kan ketika kita hidup di era new normal, terutama di new normal karena adanya pandemi, mungkin dari Pak Adi ada sedikit tips gitu, bagaimana kita bisa bertransformasi mengubah pola hidup menjadi lebih sehat di era new normal? Kalau dari saya sih sederhana aja ya. 50% makanan yang masuk ke badan kita itu harus makanan yang hidup. Terutama buah dan sayur dalam kondisi tidak dimasak ya. Jadi kalau tadi dari saya lihat punya kecipir.com, ya sayur buah dari kecipir.com tanpa dimasak, bisa dalam bentuk makanan apapun, karedok, pecel, atau salad buah, atau salad sayur. Nah, sisanya bolehlah. Kalau lihat dari komposisi sih ya gorengan, bolehlah 10-20%, bolehlah. Kalau makanannya yang 50% sayur dan buah, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kalau sama sekali nggak pernah makan sayur buah, kalau saya bilang sih mulai berhenti di usia 35 ya.
Itu aja mungkin Lydia. Nggak terlalu banyak kok. Prinsip-prinsipnya sebenarnya sudah ada kok di kalau di negara lain, Amerika, Eropa, Australia itu ada panduan makanan memang setiap tahun mereka mengeluarkan. Cuman kalau Indonesia sepertinya belum ada sih ya. Kita mesti rajin-rajin browsing dan rajin-rajin praktek ya biar tahu bedanya apa itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk reminder-nya. Jadi mungkin momentum kenaikan harga minyak ini bisa kita manfaatkan nih untuk bisa beralih untuk mengurangi konsumsi minyak dan menjadi apa ya, mengadopsi pola hidup yang lebih sehat seperti itu. Nah, selanjutnya, iya, makasih banyak Pak. Selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke penanggap terakhir dari Pak Aldi. Di sini saya ada pertanyaan khususnya terkait partisipasi publik yang terjadi di sini yang sudah ada, khususnya dalam hal pengambilan keputusan terkait isu minyak goreng ini, gambarannya seperti apa Pak? Dan kira-kira siapa saja yang seharusnya bisa terlibat dalam menangani isu minyak goreng dan bagaimana juga untuk membangun kerjasama antara pemangku kepentingan dalam menanggapi hal tersebut. Silakan Pak Aldi. Ya, terima kasih Mbak Elga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Faisal yang tadi sudah memberikan paparannya yang mencerahkan ya, walaupun sebagian besar saya masih berusaha paham ya, tapi dengan adanya pengetahuan itu setidaknya ada beberapa hal yang menurut saya kita memang ada dampak memang beberapa hal ya, khususnya juga akibat adanya perang ya. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Dali dari Kecipir yang sudah memberikan pengetahuannya juga mengenai berbagai upaya yang sudah beliau lakukan bersama teman-temannya dalam mengolah dalam membangun sebuah produk makanan yang lebih bersih ya dan sehat. Sangat menginspirasi. Dan yang ketiga, karena Mas Rasmadi ini teman ya, jadi Bro Adi ini semuanya teman sih. Pak Dari juga teman, tapi Pak Faisal juga teman. Tapi Bro Adi ini dari SMA, jadi beliau yang sempat meluruskan kembali, agak kepleset sih setelah usia 35 ya. Pas saya lepas dari 35, hampir ya 40 lah. Saya kemudian pengen hidup sehat, ya beliau salah satu personal coach untuk hidup bersih dan sehat. Walaupun tetap makan minyak dan nasi, ya mohon maaf ya Bro Adi. Tapi setidaknya mental, pikiran hidup sehat, makan sehat itu sudah ada. Dan puasa ini juga akan mendidik kita lebih banyak menyeimbangkan ya. Itu, dan juga para peserta yang sudah berkenan hadir ya dalam diskusi ini. Dari IAP2 sendiri, dari kami, prinsip dasar dari partisipasi itu adalah keputusan yang memberikan dampak kepada siapapun ya. Jadi dampak keputusan tadi yang sudah Pak Faisal dan kita juga pahami, harga eceran terpadu dan juga beberapa kebijakan pemerintah terkait minyak goreng, termasuk keputusan perang dari Pak Putin itu, dan keputusan bertahan dari siapalah Presiden Ukraina itu ya. Itu juga memberikan dampak, apalagi mereka pemimpin ya, pemimpin dunia ya, apalagi Pak Putin itu ya, yang dia penguasa Rusia dan negara besar, bahkan juga 5 besar ya, 5 pemegang veto di PBB. Jadi bernafas batuk pun beliau pasti memberikan dampak ke dunia ya. Apalagi tadi Pak Faisal sudah memaparkan data betapa kontribusi Rusia kepada perdagangan internasional, baik langsung maupun tidak langsung, itu juga luar biasa. Itu influencing ya, impactful ya. Every decision, setiap keputusan itu pasti berdampak ke negara, semua negara termasuk Indonesia yang kita cintai ini.
Dan ditambah ada pengambilan keputusan dengan analisa kebijakan tertentu juga tentunya akan berpengaruh kepada kita ya. Tadi Pak Faisal juga sudah melengkapi tentang adanya beberapa aktor ya di industri perminyakan goreng ya, yang memberikan juga dampak kepada kita ya. Sebaiknya memang mungkin slide ya, boleh ditampilkan slide-nya. Jadi tadi keputusan yang memberikan dampak dan minyak goreng sebagai isu yang luar biasa. Saya dikritik sama istri saya, kenapa nggak ngajak emak-emak ya, kok bapak-bapak semua ya. Ya ini kan tentang kebijakan lah kurang lebih. Jadi di dalam partisipasi publik tadi, slide berikutnya kita tahu bahwa ada keputusan, ada dampak yang besar. Ada kerugian yang sudah dihasilkan ya dari keputusan tadi, keputusan dan kenaikan minyak goreng. Dan tadi juga keputusan ini membuat harga pokok juga meningkat ya. Belum lagi sekarang ada minyak yang lainnya, nanti mungkin di sesi berikutnya. Kemudian ada perusahaan minyak goreng yang rugi karena kebijakan yang berjangka pendek. Nah, ini dampak-dampak yang dihasilkan dari keputusan dan dari isu atau keadaan ya. Tadi keputusan berperang, keputusan kebijakan. Nah, ini sumbernya dari IDIAS dan GIMNI ya tahun ini. Slide berikutnya. Kondisi partisipasi publik saat ini memang pada sidang kita pahami di sidang kabinet April baru-baru ini bahwa Pak Presiden sendiri menyatakan bahwa keputusan diambil oleh Menteri belum dikomunikasikan atau diinformasikan secara detail kepada publiknya. Kemudian ini menunjukkan bahwa peran publik masih belum dimaksimalkan dalam menghadapi isu minyak goreng hingga isu lainnya. Padahal dampak dari kebijakan ini sekali lagi berdampak kepada siapapun, termasuk ibu-ibu ya sebagai yang ya sebenarnya kok dalam perspektif gender ya bapak-bapaknya juga atau siapapun itu terkena dampak. Termasuk tadi kecipir ya yang menyediakan minyak alternatif. Mungkin walaupun di kecipir ada dampak positifnya ya. Sehingga memang belum maksimalnya keterlibatan perusahaan minyak goreng, masyarakat dan distributor serta perusahaan perdagangan menyebabkan kebijakan yang hadir itu tidak ada efek jangka panjangnya atau kurang sustain ya. Dan itu tadi di slide sebelumnya menimbulkan dampak negatif. Ini bersumber dari Kompas baru-baru ini. Berikutnya di IAP2 ini kami memiliki 7 nilai utama yang memang dirancang untuk memilih ya spektrum atau tingkat partisipasi publik dalam setiap keputusan atau program yang melibatkan masyarakat. Tadi Pak Jokowi sudah menghadirkan sebuah spektrum yang namanya inform ya, yang itu merupakan tahap awal dan kemudian ada konsult atau konsultasi, ada melibatkan, ada kolaborasi dan juga ada empower. Ya, spektrum ini sangat dipengaruhi oleh siapa saja aktornya, stakeholdernya atau pengampu kepentingannya, dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan ini. Sehingga apalagi kalau besar dampaknya harusnya sih levelnya bukan inform ya. Mungkin konsult atau bahkan dilibatkan ya dalam proses-proses pengambilan keputusan. Apapun nanti teknik dan metodenya. Kemudian kalau memang ini merupakan sebuah dampak yang besar ya, kompleks dan mega, ya saatnya mengaktifkan yang namanya kolaborasi seperti yang sudah dilakukan secara alamiah oleh berbagai elemen di bangsa ini, khususnya ketika adanya bencana. Satu, ketika ada tsunami, yang kedua ya pandemi ini, pandemi yang insya Allah akan segera berakhir ya. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah. Jadi
spektrum ini yang menurut saya bisa kami berharap para pejabat publik itu bisa lebih paham dan mahir ya menggunakan pendekatan, spektrum, dan instrumen partisipasi publik yang ada. Slide berikutnya. Dan dalam isu minyak goreng ini memang perlunya masyarakat siapapun yang terdampak itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian diperlukan ini tulisannya kok agak ini ya. Jadi intinya dalam mengaplikasikan nilai-nilai utama itu adalah pertama dalam merumuskan kebijakan semua orang harus dilibatkan. Dan sudah jelas ketika tadi dari paparannya Pak Faisal pun kita bisa melihat para aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu siapa saja. Baik yang mengambil keputusan maupun yang berdampak. Nah, itu perlu dilibatkan. Yang kedua, pemerintah perlu juga adalah semacam kajian awal yang sebagai bahan untuk berbicara, bernegosiasi dengan pemerintah. Ini lebih jelas, alhamdulillah. Sehingga ketika masyarakat itu dikomunikasikan, mereka bisa lebih paham. Karena tadi masyarakat itu kan tingkat penerimaannya juga berbeda-beda berdasarkan latar belakang ya, pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya. Dan juga yang ketiga tentunya dalam mengambil keputusan itu perlu berpikir yang lebih panjang lah ya. Dalam mengenali kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak yang terdampak. Untuk bisa berjangka panjang itu memang ya salah satu persyaratannya harus melibatkan para siapapun, warga terkena dampak, masyarakat terkena dampak, stakeholder yang terkena dampak. Jadi nggak bisa yakin sendirian, ya harus melibatkan mereka. Jangka panjang itu kan, kalau dalam definisi kan sustainable development itu kan pembangunan yang memikirkan anak cucu ke depannya ya. Artinya jangka panjang itu ya memikirkan semuanya, tidak hanya anak cucu tapi masyarakat sekarang termasuk anak dan cucunya. Itu nilai-nilai utama IAP2 dalam konteks partisipasinya. Berikutnya. Jadi untuk itu memang tadi saya berdoa berharap ya melalui IAP2 ini juga para teman-teman ya, tadi ada Mas Faisal, ada semuanya, ada Mas Dali, Mas Adi, dan semuanya diharapkan semua pihak itu bisa memahami tentang pengetahuan dan aplikasi dari partisipasi itu sendiri. Sehingga ketika ada isu besar seperti ini bisa terlibat dengan lebih baik ya, dan lebih berkualitas. Dan ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah sendiri dan juga para industri minyaknya sendiri ya. Dan memaksimalkan pembagian tanggung jawab, karena ini memang sebuah isu yang kompleks. Dan mengaplikasikan teknologi dan inovasi yang juga partisipatif. Tadi Pak Dali, Mas Dali, Kang Dali sudah mengkomunikasikan wujud nyata dari pendayagunaan teknologi ya dalam tadi membangun kreasi nilai yang lebih baik dalam produk yang baik, yang sehat ya. Kemudian membangun kerjasama berjangka panjang dengan adanya partisipasi, kolaborasi, ya tentunya ini akan lebih panjang ya, besar dan panjang. Artinya besar itu melibatkan masyarakat yang terkena dampak, dan kemudian panjangnya itu ada anak dan cucu yang kita pikirkan, tidak hanya buat kita sekarang dan kita sendiri. Dan terakhir tentunya dengan perencanaan bersama, adanya peningkatan kebersamaan, sense of belonging ya, sehingga semua orang ada gotong royongnya, tahu bagaimana peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berikutnya, slide berikutnya.
itu sih sebuah, kalau secara substansi tadi saya tidak bisa menanggap pastinya apa yang sudah Pak Faisal, Pak Dali dan juga Pak Rahmadi paparkan udah sesuatu yang memang mereka ahli di bidangnya, dan ini pengetahuan yang luar biasa bagi saya dan kita semua. Dan saatnya kita bersama ya saling bahu-membahu untuk bisa membangun kebersamaan dalam mengambil keputusan yang lebih berkualitas ya dan berjangka panjang. Dan silakan bisa berpartisipasi, bergabung juga bersama kami dalam proses-proses berikutnya, membersamai semua pihak ya dalam pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Demikian sementara dari saya, Mbak Elga, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Aldi. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari peserta. Di sini sudah ada beberapa yang bertanya dan kita pilih 3 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, ini akan dijawab oleh Pak Aldi dan juga Pak Faisal. Untuk pertanyaan pertama adalah, bagaimana agar momentum ini menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak, dan apakah ini mengharuskan Indonesia untuk semakin menguatkan komitmen kemandirian energi? Mungkin yang pertama dari Pak Faisal dulu ya mungkin. Ya, selalu momentum itu datang ketika memang di saat krisis ya biasanya. Jadi saat-saat krisis itu biasanya inovasi dan juga dorongan itu menjadi lebih kuat ya, untuk lebih kreatif, untuk lebih tidak business as usual. Nah, sebetulnya kan upaya untuk mendorong ke energi yang lebih sustainable, yang terbarukan itu kan sudah sejak lama ya. Nah, tapi selalu banyak kendalanya ya, dari masalah investasi sampai harga fosil fuel yang tidak terbarukan itu memang masih murah ya. Dan salah satunya itu. Nah, sekarang ketika kita dihadapkan pada harga komoditas yang mengalami peningkatan luar biasa, dan salah satunya juga adalah fosil fuel, minyak bumi salah satunya itu juga naik, tapi bukan hanya minyak bumi, tapi gas juga, batu bara juga. Nah, ini lagi-lagi semestinya dijadikan momentum. Nah, momentumnya masalahnya harus diwujudkan dalam bentuk action benar-benar, gitu ya. Karena sebetulnya kondisi di mana harga energi tak terbarukan ini mahal bukan hanya pada saat sekarang. Sebetulnya di 2018 itu minyak pernah mahal juga, sebelumnya juga pernah. Tapi memang yang rame-rame keroyokan memang di tahun ini gitu ya, sejak tahun 2021 hampir semuanya minyak bumi, gas dan batu bara. Nah, ini jadi artinya sebetulnya dorongannya lebih kuat lagi. Nah, artinya upaya pemerintah untuk betul mendorong mengejar energi baru terbarukan itu menjadi lebih urgent lagi kan sekarang. Nah, itulah pentingnya dorongan dari pihak-pihak civil society ya, juga dari berbagai stakeholders lah, untuk memberikan pressure kebijakan, karena ini mau tidak mau kebijakan berperan penting untuk bisa beralih transisi energi ke yang lebih sustainable. Nah, sehingga itu jadi lebih masif ya. Nah, jadi pressure itu memang harus diberikan ya kepada pemerintah, sehingga nanti proses pemulihan kita setelah pandemi ya, setelah juga konflik itu ada perubahan, ada transformasi, tidak kembali lagi ke praktik-praktik sebelum ada pandemi, sebelum ada konflik geopolitik seperti sekarang gitu. Nah, tanpa ada pressure itu biasanya kalau harganya udah turun lagi ya kembali lagi ke praktik yang lama gitu. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin dari Pak Aldi. Iya. Tadi menarik juga Pak Faisal bilang, kalau kepepet, kalau krisis baru semuanya bergerak. Baru semuanya bergerak. Jadi, tapi memang 2 tahun inilah kita kan otak dan otot kita dilatih untuk selalu berada di bawah tekanan ya. Tekanan pandemi lah setidaknya, hidup yang luar biasa.
setuju juga bahwa masyarakat sipil perlu bergerak ya, artinya ada pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik supaya bisa membersamai. Saya memakai bahasa yang sedikit berbeda sama Pak Faisal ya, bukan pressure tapi membersamai pemerintah sehingga ada keseimbangan dan ada sesuatu kebaruan ya yang bisa yang lebih baik tentunya, yang kemudian membangun kesejahteraan tadi ya. Jadi yang lebih berpihak kepada warga negara, kepada masyarakat. Karena ya kemarin juga saya ngobrol sama Pak Bro Adi ya, Mas Rahmadi ini, apapun yang kebijakan yang dihasilkan ya ada baiknya memiliki dampak yang lebih baik ya. Sehingga lahan yang ada di masyarakat tetap punya masyarakat, kesejahteraan di masyarakat dinaikkan, sehingga pangan juga masyarakat yang mengoptimalkannya, bukan industri lagi ya. Itu yang ya saya bersama Mas Faisal juga, sama beberapa masyarakat sipil juga bergerak ke arah tadi membersamai atau menekan dengan baik ya berbagai pihak supaya bisa membangun kebijakan platform komunikasi, platform partisipasi yang lebih baik supaya tadi kebijakan yang diambil lebih sustainable, mumpung juga lagi ada krisis ya, lagi kepepet ini kan. Jadi momentum itu sangat penting kita manfaatkan supaya keberuntungan itu selalu berada di keberuntungan yang berkelanjutan ya, artinya kualitasnya ada, bangsa kita lebih sejahtera, itu sih. Sekali lagi dari sisi IAP2 itu tidak akan bisa terjadi ketika platform partisipasinya masih belum, yang saat ini harus lebih diperbaiki lah. Yang saat ini mungkin sudah ada dan baik, tapi perlu kita tingkatkan dengan kapasitas dan yang lainnya, dan kebersamaan ya bersama masyarakat sipil juga. Demikian Mbak Elga. Terima kasih banyak Pak Faisal dan Pak Aldi untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin saya ingin minta pendapat dan perspektif dari Pak Dali ya. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana sih nanti langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng, mengingat ada indikasi mafia dan juga penumpukan minyak gitu. Silakan Pak Dali. Mbak Ega, maaf agak terputus-putus, boleh sedikit diulang? Oke, saya ulang pertanyaannya. Jadi bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng, mengingat tadi ada indikasi adanya mafia penumpukan minyak goreng nih Pak. Seperti itu. Ada mafia ya, Ya. Kalau mafia urusan polisi ya. Ya, mungkin dua hal sih yang bisa jadikan usulan lah. Dan tadi saya sih sepakat dengan Pak Aldi ya, menyampaikan kan partisipatif sistem yang harus dibangun gitu. Jadi dari sisi perspektif katakanlah Cipir sebagai praktisi yang membantu perdagangan gitu ya. Yang pertama kebijakan pemerintah tuh yang mempengaruhi sistem pasok tuh adanya kebijakan subsidi sebetulnya yang kami lihat akan minyak goreng dan subsidi CPO yang digunakan untuk energi biodiesel. Itu mungkin bisa di cross check lebih besar subsidi yang ke biodiesel. Nah ini mau tidak mau mempengaruhi kebijakan tersebut, mempengaruhi kemana barang mengalir lah gitu ya. Kalau dari sisi dagang kan ada uang ada barang sebetulnya. Itu jadi dari satu sisi adalah sistem rantai pasok ini secara tidak langsung mungkin jadi terpengaruh adanya kebijakan subsidi produsen minyak goreng diesel lah katakanlah gitu yang diolah ke biodiesel. Itu mempengaruhi kemana barang mengalir. Terus yang kedua dalam sisi stok nih,
kalau kami di Kecipir kan meminimalkan stok sebetulnya. Jadi apa yang produsen siap jual dalam konteks area terbatas ya, karena kami regional di Jakarta, itu adalah stok yang di upload oleh produsen untuk siap dijual ke masyarakat langsung user. Jadi kami sendiri di Kecipir minimal sekali stoknya, tidak ditumpuk lah. Jadi bisa dibilang kalau ada order seminggu itu sudah pasti ada yang pesan, tinggal menunggu barangnya dikirimkan. Nah, jadi mungkin kebijakannya adalah mencoba ke para stakeholder mulai mengcek gitu. Kementerian Perdagangan tadi sudah ada datanya, tapi mungkin saya kurang paham nih apakah mereka memonitor nggak nih barang dari rantai pasok ini di tiap titiknya ordernya berapa unit lah gitu ya. Memang nggak mudah tuh, sulit sekali lah karena banyaknya. Namun dengan upaya yang dilakukan katakanlah Kecipir ya, karena kami fokusnya tadinya ke petani sebetulnya. Hari ini dijual besok gitu. Dengan minyak goreng pun memungkinkan seperti itu lah gitu ya. Yang ada di itu antrian ya, karena saya mau beli hari Senin ya tinggal dikirim hari Senin atau dibeli kemana hari Senin gitu kan. Dan pasokannya disiapkan gitu. Misalkan dari mulai hari Minggu. Mungkin itu saja sih. Baik. Tiga dua hal yang bisa saya sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dali. Selanjutnya ini pertanyaan mungkin ditujukan untuk Pak Adi ya. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana sih langkah awal untuk bisa meningkatkan awareness terhadap pola hidup sehat ke masyarakat Indonesia. Silakan Pak Adi. Ya, sebenarnya itu dimulai dari pemerintah ya. Kalau kita lihat di hampir di semua negara maju itu mereka mengeluarkan pedoman untuk konsumsi, pedoman pola makan lah. Kita sebut aja diet gitu ya, pedoman diet untuk setiap tahun kepada seluruh masyarakat yang bisa diakses dengan bebas biasanya ya. Itu dari mulai ukuran makro maupun mikronya. Kalau di Indonesia sendiri kan yang saya pahami baru sampai terakhir itu 4 sehat 5 sempurna, kemudian disempurnakan menjadi gizi seimbang. Jadi masih jauh sekali ya. Kalaupun ada lembaga-lembaga non pemerintah seperti YAP2 ini yang mencoba mungkin untuk terlibat dengan membantu, powernya kan beda ya. Powernya beda. Jadi harusnya mulai dari Departemen Kesehatan, itu koordinasi dengan perdagangan juga, mulailah mengedukasi masyarakat untuk memahami bahwa pola makan, pola konsumsi kita tuh ada risikonya gitu. Kalau saya lihat tadi dari pemaparannya Pak Faisal bagus sekali ya, itu kelas sosial masyarakat bawah yang dengan pendapatan 1 sampai 1,5 juta itu yang paling banyak terpapar naiknya minyak goreng ini kan. Bisa dibayangkan kalau kemudian sudah secara finansial kondisinya buruk, kesehatannya juga kurang baik juga gitu. Jadi itu efeknya double. Kasihan nanti generasi selanjutnya yang lahir dari mereka gitu kan. Mereka juga nggak pengen kondisinya seperti itu kan. Sejauh ini sih kalau untuk organisasi seperti YAP2 sudah banyak membantu saya lihat ya, dengan diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya sudah banyak membantu. Cuman memang dasarnya harus dari pemerintah. Dan itu lebih mungkin bisa didorong lah dari organisasi seperti YAP2 ini, dan platform-platform perdagangan seperti kecipir.com tadi itu juga bisa banyak membantu ya. Jadi sudah menjual dengan barang yang jauh lebih sehat daripada yang ada di pasaran, tapi juga mungkin bisa meningkatkan awareness dengan memberi nilai tambah lebih, misalnya bahwa
bagaimana cara mengkonsumsinya dengan lebih tepat gitu kan, sebanyak apa gitu kan, kurang lebih seperti itulah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya. Walaupun sebenarnya sesi tanya jawabnya sudah habis, tapi ini saya lihat di kolom chat baru ada pertanyaan baru, tapi ini sangat menarik. Jadi saya mohon waktu tambahannya untuk bapak-bapak semua. Di sini ada pertanyaan menarik dari dari Azril Alif Taufik dari Cianjur. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Faisal. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana nih peran mahasiswa dalam menanggapi isu minyak goreng ini, dan apakah mahasiswa bisa terlibat lebih gitu ya, dan tindakan apa saja yang mahasiswa bisa lakukan. Mungkin dari Pak Faisal, silakan Pak. Ya, Mas Azril, saya asumsikan masih mahasiswa ya. Nah, opsinya sebetulnya ada beberapa kayak kalau ingin mensikapi ini ya. Tapi untuk mahasiswa tentu saja ada yang lebih mungkin di satu opsi dibandingkan yang lain. Nah, apa saja itu? Pertama kita sebagai mahasiswa atau secara umum lah mahasiswa dan lain-lain sebetulnya ya. Ini bisa opsi pertama adalah dari approach supply, yang kedua dari approach demand masyarakat memakai, dan yang ketiga dari sisi kebijakan. Apa yang saya maksud dari sisi supply itu sebagai mahasiswa kalau melihat isu seperti ini berarti apa yang bisa dilakukan dari sisi supply ya untuk mempengaruhi sisi supply. Misalnya kita tahu banyak rekan-rekan mahasiswa kita yang kreatif itu yang sering yang ada temuan-temuan, misalkan ada menemukan sesuatu untuk supaya pola hidup lebih sehat atau menemukan energi yang lebih murah dan lain-lain ya. Jadi melalui riset-riset kecil yang dilakukan oleh para mahasiswa di kampus-kampus ya. Kalau dalam konteks ini berarti melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan alternatif solusi, entah apakah sumber yang lebih sehat ya, atau minyak goreng alternatif paling tidak ya, minyak kelapa atau yang lain, atau yang lebih sehat ya dibandingkan itu. Jadi dan tentu saja lebih murah, yaitu yang lebih murah dulu yang mesti harus menjadi kriteria utamanya gitu ya. Karena yang menjadi masalah sekarang kalangan bawah, mereka pikirkan pertama harganya dulu ya, sehatnya nomor 2. Nah tapi kita pingin kalau bisa dua-duanya kan ya. Nah jadi itu peran pertama dari bagaimana mensikapinya dari sisi supply ya. Kalau Mas Azril punya kemampuan di sana bagus sekali gitu ya. Dan ini bukan tidak mungkin, banyak contohnya teman-teman mahasiswa yang di berbagai kampus itu bisa melakukan inovasi-inovasi yang kurang lebih seperti itu. Yang kedua dari sisi kebijakan. Bisa nggak mahasiswa mempengaruhi dari sisi kebijakan oleh pemerintah? Entah pressure secara lewat yang cara membersamai, ataupun pressure yang benar-benar yang lebih sifatnya dalam tanda kutip keras ya. Ya kalau seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan demo misalnya kemarin ya di DPR ya, ada yang di istana mungkin ya, menanggapi isu inflasi BBM ya dan juga bahan pokok yang lain, itu adalah pressure yang diberikan oleh mahasiswa dari sisi untuk supaya pengambil kebijakan ini cepat gitu ya. Apakah para pengambil kebijakan ini tidak paham masalahnya? Ya tahu gitu ya. Apakah mereka tidak tahu solusinya? Mungkin juga tahu gitu. Tapi tanpa ada pressure, itu kemampuan untuk kemudian bergeraknya itu ya seringkali ya. Dan juga empati terhadap masyarakat gitu ya. Nah ini makanya ada peran mahasiswa di situ. Kalau saya ada apresiasi saya juga buat teman-teman mahasiswa yang berani bergerak itu tadi ya. Nah tapi tentu saja harus yang cerdas ya. Jadi bukan asal demo, apalagi asal anarki gitu. Jadi harus ada memang ininya, isi otaknya untuk ketika menyampaikan demo itu ya. Jadi karena kalau tidak ya jadi hanya sekedar destruktif jadinya gitu ya. Nah itu dari sisi kebijakan. Yang ketiga adalah dari sisi demand, permintaan. Kampanye dari sisi mempengaruhi pola hidup masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rahmadi gitu ya. Nah ini kan dari sisi awareness campaign ya. Nah ini apakah mahasiswa mungkin melakukan? Ya banyak sebetulnya. Kalau Mas Azril kan kalau milenial nih ya, pengguna Instagram, pengguna sosial media. Nah kan tentu saja kita melihat ada selebgram ya yang
yang viral, yang juga banyak followernya di sosial media, ini tidak jarang ada beberapa mereka yang mengkampanyekan pola hidup sehat misalnya. Jadi misalkan mengurangi makanan yang digoreng-goreng misalnya ya, mengurangi konsumsi. Nah, itu kan apa yang bisa dilakukan dari sisi awareness campaign ya, dari sisi permintaan itu juga bisa dilakukan gitu ya. Atau kalau bukan sebagai, tidak harus menjadi selebgram misalnya, tapi bergabung dalam satu kelompok, entah itu unit kegiatan mahasiswa ataupun di luar kampus, yang sifatnya itu adalah memang membantu dalam hal awareness campaign. Tapi saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Rahmadi ini. Kalau masyarakat kita itu susah kalau dengan hanya awareness campaign tanpa melihat dari realita dari sisi harganya. Tetap yang paling kuat itu adalah dari pemerintah, memang kebijakan itu. Pemerintah yang perannya paling besar ya. Kita sekuat-kuat apapun itu melakukan awareness campaign, itu tetap yang paling kuat itu melalui kebijakan gitu ya, kecuali kita memang influencer yang besar followernya ya. Nah, kecuali itu beda lagi ceritanya. Tapi yang terbesar itu memang adalah kalau kita ingin mengubah dari sisi perilaku ya, ini memang banyak diperan daripada pemerintah. Sebagai contoh ya, sejak kapan ada kampanye misalkan untuk membeli produk dalam negeri? Banyak dikampanyekan sudah, walaupun tidak masif ya. Tapi realitanya jangankan masyarakat kelas menengah bawah, yang kelas atas saja masih beli produk impor kok gitu ya. Karena apa? Produk impornya lebih murah. Ya, jadi upaya untuk mendorong kita ke arah transisi energi juga harus mempertimbangkan dari sisi aspek ekonominya gitu ya. Realitas saja gitu ya, karena masyarakat kelas bawah ini terbatas kemampuannya. Jadi ini mereka juga yang real aja. Jadi kalau dikampanyekan misalnya, nggak usah lagi pakai minyak goreng Bu, nanti jadinya dinyinyirin seperti Bu Mega lagi seperti kemarin kan, gitu. Ya gitu. Jadi kalau saya. Terima kasih banyak Pak Faisal. Ya, mungkin mohon maaf untuk yang sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan yang masuk, cuman kita terbatas oleh waktu, jadi kita akan tutup saja untuk hari ini, member talk hari ini. Namun untuk penutupnya akan ada key message atau semacam closing statement dari masing-masing speaker dan juga penanggap. Mungkin yang pertama bisa dari Pak Dali terlebih dahulu. Ya, baik, mungkin kami dari Kecipir senang ya bisa diajak berdiskusi dalam kegiatan kali ini, dan kelihatannya harus lebih sering sih, apalagi nih isu minyak goreng kalau Kecipir lihat akan terus menjadi isu yang berkepanjangan lah, jadi komoditas yang laku sebetulnya di Kecipir juga ya, sehingga harapannya tadi pendapat-pendapat ataupun saran-saran dari partisipasi semua stakeholder bisa saling berkolaborasi dan didengarkan, sehingga tadi apakah pola hidup konsumennya yang perilakunya berubah, menyesuaikan, ataupun produsennya juga bisa diatur sehingga ada pasar yang bisa dipenuhi dalam rangka kebutuhan minyak goreng ini, itu menjadi informasinya tersalur dengan baik dan jadi kebijakan yang lebih berkelanjutan, karena tidak hanya satu sisi gitu ya yang harus diuntungkan, tapi juga semua aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ke Bang Aldi yang sudah mengadakan event ini, KP2. Mudah-mudahan sukses terus ya. Terima kasih banyak Pak Dali. Selanjutnya ke Pak Faisal, silakan. Sebagai closing ya intinya sih menurut saya sih ini lebih banyak sih sebetulnya kalau dari CSO dalam kasus ini ya, bisa kalau minyak goreng sih memang upaya kita untuk entah namanya pressure atau membersamai, tapi memang kita punya peran ya untuk kemudian bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai mekanisme kontrol. Kalau saya sih itu ya kalau intinya. Makasih. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya mungkin dari Pak Adi, silakan. Belum di-unmute, Pak. Maaf, oke. Kalau dari saya mungkin forum-forum seperti ini lebih sering diadakan oleh YAP2 supaya kita jadi saling tahu sama tahu lah dengan
ahli-ahli yang lain. Tadi dari Pak Faisal bagus sekali paparannya. Kemudian dari Pak Dali saya baru tahu itu namanya kecipir.com. Konsepnya keren juga. Jadi supaya kita tidak terlalu berharap pada pemerintah lah. Jadi Bro Aldi dan teman-temannya bisa membuat event-event kolaborasi seperti ini, diskusi yang kemudian bisa mempengaruhi orang untuk bergerak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Selanjutnya ke Pak Aldi. Ya, terima kasih. Dari saya, terima kasih nih kepada Pak Faisal, Pak Dali, Pak Rahmadi atas masukannya. Ya, bagi kami momentum yang ada sekarang, apapun itu, apalagi ini suasana yang krisis atau kompleks, baik secara global maupun secara nasional, kita perlu manfaatkan dengan lebih cerdas ya. Ada kerja-kerja yang lebih cerdas, ada gerakan-gerakan yang lebih cerdas. Saatnya kita sudah makan insya Allah lebih sehat, kita juga akan berlaku lebih sehat. Diskusi-diskusi ini juga kami akan tetap lakukan untuk membangun tadi, menyehatkan pikiran juga ya, membangun pikiran yang lebih, pengetahuan yang lebih baik tentang isu apapun, menghadirkan para ahlinya yang kompeten, sehingga kita bisa tadi mengambil keputusan setidaknya bagi kita sendiri, supaya ya bisa membersamai siapapun termasuk pemerintah dalam membangun tadi pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, lebih berkualitas, lebih baik. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Elga. Terima kasih banyak untuk seluruh pembicara dan juga penanggap yang hari ini sudah sharing ilmunya dan menambah informasi yang sangat luar biasa untuk kita semua dan juga untuk pesan-pesannya yang diberikan. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman panitia bisa share untuk link absensi. Dan sebelum menutup, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi yang sudah berlangsung. Jadi tadi terkait kebijakan atau terjadinya fenomena kenaikan harga minyak goreng, memang faktornya sangat kompleks, baik itu dari faktor global dan juga yang terjadi di dalam negeri, khususnya di proses distribusinya. Selain itu juga kenaikan harga minyak goreng ini menimbulkan dampak yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan juga UMK, masuk juga salah satu e-commerce yang menjual bahan pokok yaitu kecipir.com. Dan dari sini mungkin akan menjadi sebuah pemantik atau trigger bagi masyarakat untuk mulai berpikir dan beradaptasi untuk mengubah pola kehidupannya menjadi pola kehidupan yang lebih sehat dan tidak terlalu bergantung dengan minyak. Dan dari sini jika berkaca dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa melihat bahwa kebijakannya memang belum terlalu menginformasikan secara detail kepada publik. Dan di sini IAP2 menyampaikan pesan yang penting bahwa ketika kebijakan itu berdampak secara luas dan masif kepada masyarakat, ada baiknya pihak-pihak atau stakeholder yang terdampak itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya atau proses diskusinya. Seperti itu. Dan mungkin ya silakan untuk peserta mengisi link absensi. Dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta dan juga pembicara dan penanggap yang sudah hadir dalam Member Talk ke-9 pada hari ini. Dan di sini saya juga mau mengingatkan, jika ingin menjadi member dari IAP2 Indonesia, sebagai bentuk kontribusi kita untuk meningkatkan partisipasi publik, bisa bergabung jadi member. Oke, next slide. Nah, di sini ada beberapa benefit dengan menjadi member dari IAP2 Indonesia. Salah satunya adalah bisa memperluas jejaring skala nasional, regional, dan internasional. Kemudian juga pengembangan profesional seputar partisipasi publik. Dan yang ketiga, akan mendapatkan akses informasi seperti webinar, pelatihan, jurnal, artikel, dan juga lain-lainnya. Dan di sini untuk iuran tahunan untuk menjadi member IAP2 Indonesia, untuk individu adalah
500.000 per tahun, untuk pelajar 250.000, dan untuk organisasi 1.500.000. Untuk 4 orang dan berlaku kelipatannya. Nah, untuk pendaftaran bisa dilakukan di form yang ada di link yang tertera di layar, bit.ly/daftar member IAP2. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore, makasih. Pak Selamat Faisal, sore, banyak. makasih. Pak Dali. Terima kasih Pak banyak, Ali. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Terima juga kasih. moderator Ega. Terima kasih Ega, sehat selalu. Terima kasih Ega. Terima kasih semua.